kita letakkan dulu link Zoom di sini ya, supaya nanti ketika sudah waktunya aku tinggal klik Zoom meeting, masuk untuk kuliah. Hi juga. Hi. Buat kalian semua para cewek-cewek, aku pengen nanya sesuatu dong tentang cinta. Asik. Kok barengan sih Kak Gisel? Kak Gisel I-nya banyak. Nah kalau I-nya banyak tuh biasanya kalau I-nya banyak tuh berarti nggak sekedar ngetik gitu. Kalau I-nya cuma berapa tuh? Kalau I-nya cuma 4 berarti cuma ya tau lah ya. Nggak niat kan ya. Seru banget isengin Vini. Astaga Vini, kamu canda Vini ya. Masih di rumah sakit atau udah gimana? Halo, akhirnya nggak jadi belly. Iya, ya kan lucu kalau ledekin Vini. Iya Vini lucu banget kalau kamu diledekin Vini. Aduh. Masih bro, nanti malam pulang. Akhirnya ya. Nanti malam, pasti malam udah pulang kok ke rumah untuk istirahat. Tapi nanti harus istirahat lebih banyak lagi ya. Pokoknya semangat. Tadi mau nanya apa tuh? Cinta-cinta? Iya. Guys, kalian para wanita, kalau misalnya punya pasangan gitu, terus pasangan kalian LDR, kalian gimana? Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang akan kalian lakukan dengan LDR itu? Nggak berhasil lagi yang LDR itu. Oh, kamu pernah LDR? Kayak ruangan. Pernah. Kenapa nggak berhasil? Kasih tahu dong, Vini. Aku kepo. Kalau menurutku ya yang penting saling percaya aja ya. Asik, keren banget Agnes. Semangat buat Agnes. Secara ini aja Vini, secara garis besar, putus tengah jalan, git keju, nggak apa-apa sih LDR asal saling jaga kepercayaan sama komunikasi penting. Walaupun belum pernah LDR, cuma kalau aku sendiri kayaknya harus lebih aktif komunikasinya aja. Komunikasinya bro kurang lancar. Oke, kurang lancarnya dari sisi kamu apa sisi dia? Yang mau pikir aneh-aneh soal pasangan seperti sama-sama sibuk juga. Sibuk tuh iya, tapi bisa tau sih sisi dia. Tapi kalau misalnya kamu, kalau misalnya kalian nih, versi kalian, misalnya kalian punya pasangan LDR, kalian misalnya dia komunikasinya setiap hari gitu, chattingan, teleponan, kalau dari sisi kalian sebagai perempuan rasanya itu gimana kalau dia mengusahakan itu? Misalnya kayak nanya kalian hari ini gimana, apa ya, khawatir tentang kalian gitu setiap hari, kalian gimana rasanya? Happy sih kalau kayak gitu, seneng. Oh gitu. Bosen kalau setiap hari.
Oh berarti kamu bosenan. Kan saran baju kurban, saran aku jangan pakai baju putih ya, karena pasti bisa aja nanti kena yang lain-lain jadi bernoda. Kamu lagi survei kah kak? Enggak sih, seperti biasa aku suka menanyakan hal-hal yang random. Tapi aku nggak bisa tuker kabar sama dia. Maunya di happy sih, tapi seandainya ada hari nggak kabari, mungkin dia lagi sibuk. Nggak tahu, kalau misalnya sibuk itu ilusi. Tapi sih asal nanyanya beneran aja, tulus gitu. Tapi kalian sebagai perempuan, asik, seru nih. Membahas dari sisi perempuan kan seru. Memang seharusnya kayak gitu nggak sih kalau lagi berpasangan? Iya. Dan menurutku kalau sibuk itu tuh, ya memang sibuk, tapi apa ya, kalau mau dibilang sulit ngasih kabar di zaman sekarang ini yang apa-apa gadget, kayaknya agak gimana gitu ya. Karena bagiku bisa kok gitu. Nah, kalau misalnya kalian tadi mau nanya apa ya? Meskipun sibuk, setidaknya kasih kabar satu kali juga, it's okay. Ya kan, kayak sibuk itu nggak mungkin, ya mungkin sibuk, cuman nggak ada susahnya untuk bilang aku hari ini lagi di sini, nanti aku agak slow respon ya kalau kamu ngechat, nanti kalau aku udah pulang aku akan kabarin, gitu-gitu. Kalian lebih seneng digituin atau ngasih kabarnya nanti pas udah mau tidur gitu? Kalian lebih pilih yang mana? Kalau sampai nggak ngabarin mah bukan sibuk, tapi kamu yang pertama. Kayak gitu. Yang pertama ya. Oke. Aku mau nanya ini. Bener nggak sih? Aku tuh suka lihat di TikTok, sama di sosmed lah gitu. Jangan pas mau tidur udah beda acara. Iyalah, kan pasti kalian kayak, aduh, kok ngabarinnya pas udah mau tidur, kan nggak seru gitu. Kan rindu gitu. Menurut kalian, cewek itu kalau cinta dari 0 sampai 100 atau 100 sampai 0? Jujur ya, jangan karena aku yang nanya nih. Jatuh cinta bisa bikin ke distract sama kerjaan. Enggak sih? Enggak. Enggak kok. Jatuh cinta mah ya jatuh cinta aja. Nggak ada tuh yang sibuk banget. 0 sampai 100. Oke. 100 sampai 100. Wih, luar biasa ya. Menggebu-gebu ya. Bagus. Tapi maksudnya 100 sampai 0 gimana kak? Iya, maksudnya 100 sampai 0 tuh kayak di awal tuh love bombing gitu, yang wah ngasih pujiannya intens apa segala macem, tapi nanti pelan-pelan kayak jadi cuek gitu. Kovel tipe yang selalu ngabarin pasangan nggak? Iya, karena kalau aku sama mama aku aja, maksudnya kayak aku kemana aku kabarin, aku tanya mama lagi apa, udah makan apa belum. Itu tuh literally setiap hari, jadi bener-bener aku tanyain terus. Dan mama juga sebaliknya, dan biasanya aku yang lebih banyak nanya untuk mastiin kabarnya gitu loh, kabar mama gitu-gitu. Jadi kalau aku punya pasangan pasti akunya yang cerewet untuk, aneh gak sih guys kalau kayak gitu? Maksudnya kayak gimana ya, cerewetnya itu dalam arti aku ingin, kan kamu udah jadi pacarku, kalau aku sayang berarti ada cerewetnya itu bukan mengontrol, tapi kayak mengingatkan gitu, membuat kamu berpikir kira-kira apa yang kamu lakuin itu baiknya buat kamu gitu-gitu. Lagi makan, iya aku juga ngabarin. Barca or Madrid, jauh banget. Saya tidak mengerti bola kakak.
Kau bertanya sama orang yang tidak ngerti bola. Saya cuma tahu Messi dan Ronaldo. Gitu guys. Berarti kalian pandangan sebagai perempuan, kalau misalnya ada cowok kayak aku gini, em, apa ya, ada sedikit posesif dikitnya tuh, posesifnya bukan kayak nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi ada sisi yang suka gitu gitu, yang yang ngejagain. Wajar nggak sih guys? Malah aku mau tanya, malah malah aku mau tahu punya, malah aku mau tahu punya posesif. Selagi positif it's okay. Oh, selagi positif it's okay. Asal tahu boundaries. Tahu kok. Iya wajar harus gitu, kayak waktu kita aja posesif, wajar aja kalau nyari pasangan. Wajar sih sebenarnya, asal nggak yang posesif berlebihan gitu. Enggak lah, nggak yang sampai kayak kamu mau kemana, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Nah itu nggak gitu. Cuman kayak kamu mau kemana, pulangnya jam berapa, jadi pulangnya jangan terlalu malam gitu gitu loh. Kan kamu perempuan, kamu sudah punya hati yang harus dijaga gitu. Jadi jangan pulang malam-malam ya. Nah kalau misalnya aku kayak gitu gimana tuh, itu termasuk posesif apa enggak? Iya wajar itu. Posesif yang wajar. Kalau misalnya aku bilang, uh, misalnya posesifnya aku nih, salah satunya adalah gini, kamu mau kemana, kalau yang ada kalau ada yang ngajak kamu gitu nggak boleh ya, red flag, aku bilang gitu. Gitu. Menurut kalian gitu? Bercanda guys. Tiba-tiba velocity. Iya jadi aku nanti kalau misalnya apa kayak gitu, misalnya pasanganku kayak gitu, dia bilang sayang aku bikin konten ini ya velocity gitu, terus aku bilang nggak boleh, itu red flag. Terus pacar aku bilang kok gitu, nggak boleh, nggak, itu berbahaya, tidak baik. menurut menurut kalian menurut kalian itu konyol banget ya? Posesif itu putusin aja. Enggak lah, masa gitu aja harus diinin. Enggak lah, enggak kayak gitulah. Canda ya guys, ngeselin itu mah. Kalian sambil melihat aku pakai sunscreen ya. Uy. Guys, kalian kalau punya cowok suka nanyain ini nggak? Kamu seneng gak sih ngomong sama aku, teleponan sama aku gitu? Kalian bakal kayak gitu nggak? Kalian kalau punya cowok, kalian bakal tanya kayak gitu nggak? Kamu seneng gak sih sama aku gitu? Duh, belum pernah cowok. Bakal. Iya. Ya. Jadi sunscreen kali ini dia nanti akan nyerap sendiri. Gak usah dia apain. Tanya apa tadi? Tanya, "Mas, toilet di mana ya?" gitu.
manggil aku cantik berkali-kali bukan berarti sayang. Tapi bisa jadi kalau memang itu salah satu bentuk sayangnya kan, bisa jadi dong. Aku nggak mau cuma disukai karena cantik. Oh iya, nggak boleh. Tetap harus kah? Aku yang mau sih. Cantik mah muji doang juga bisa. Iya. Aduh. Ini jelek banget. Tadi kamu tanya apa ya? Nggak, aku bilang kalau misalnya kamu punya cowok nih, kamu bakal nanya suka nanya gini nggak ke cowoknya? Kamu seneng nggak teleponan sama aku? Kamu seneng nggak punya pacar kayak aku? Kalian bakal kayak gitu nggak? Gitu. Gimana mau nanya gitu, Fan? Dia aja nggak pernah nanya gitu ke aku. Kamu trauma ya? Oh, sebentar aku tanyain, Fanly, kamu seneng nggak teleponan? Uh, Everything you do is adorable. Wow, jadi putih bening 1000 kali lipat. Bridging Aura bagus. Iya nih. Gila sih, kalau Aura punya cowok nih pasti cowoknya kayak gitu. Fan, tugas kuliah susah nggak sih? Kalau ngerjain sambil ngangkat barbel sih susah ya. Enggak lah, tugas kuliah tuh nggak ada yang susah. Yang susah itu ngumpulin niat. Kok bisa tahu cowokku kan gitu? Emang kamu pernah jadi cowokku ya? Gimana ya Aura bilangnya? Kamu nih jago gombal, tapi kok kalau ketemu sama aku masih suka gemeteran? Kayak Ekovel gitu. Bentar lagi aku TS, semoga termotivasi buat serius ngerjain. Semangat ya. Pulang Yura. Tuh Aura diajak pulang sama Vini. Vini nanti dikit lagi sembuh. Aku cuma jago kandang doang. Ya maaf ya. Sama dong. By the way, kamu gimana kabarnya kok? Baik. Makasih sudah menanyakan. Kok jadi putih banget ya? Kebanyakan kayaknya aku taruh nih. Misal nih, lagi ada konflik, kamu tipe yang lebih suka tatap muka langsung atau by chat is okay? Aku lebih suka tatap muka. Maksudnya tergantung konteks ya. Kalau misalnya dia bekerja, terus aku lagi belum bisa ketemu gitu. Tapi ya harus, maksudnya apa-apa itu harus diselesaikan gitu. Misalnya aku yang salah, ya aku akan bilang kalau aku salah dan memang aku belum mengerti, tolong kasih tahu. Nggak apa-apa mau marah, tapi yang penting ketika aku tanya benar-benar karena aku nggak tahu, tolong dijawab gitu. Tapi kalau misalnya kamu butuh waktu untuk tenang, nggak apa-apa, kamu jangan kemana-mana, tetap di sampingku aja gitu. Sampai sampai kamu benar-benar tenang, nanti baru ngomong. Misalnya kamu masih mau marah gitu, yang penting bahasanya tetap sopan ya gitu. Aku akan akui kok kalau memang salah, tapi kalau misalnya ini salah paham, ya tinggal kita luruskan gitu. Tapi kan pasti yang namanya cewek perlu waktu untuk balikin moodnya dulu kan, jadi nggak apa-apa. Aku kan bilang masih belum nyaman ya, nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Yang penting
kamu jangan kemana-mana ya, kamu di sampingku ya gitu. Butuh space dulu. Kayak gitu. Aku juga penasaran sama pertanyaan Putri. Yang di pikiran Kovel kalau lihat unit yang salting gugup gemeteran pas ketemu tuh gimana? Lucu. Terus kayak apa ya? Kalau salting tuh seneng aja ngeliatnya, kayak ih gitu. Mukanya merah, lucu. Gitu. Kalau aku lagi marah banget, aku nggak mau bicara, nggak mau gimana caranya menghadapi cewek seperti aku. Apa ya? Kalau menghadapi cewek yang misalnya diem gitu, butuh waktu, ya udah nggak apa-apa. Aku akan terus ngomong untuk bilang, nanti kalau udah hatinya udah tenang, bilang ya. Gitu. Aku mau ngomong gitu. Kan aku kangen. Jadi jangan lama-lama gitu. Tapi kalau misalnya dia kayak, oh berarti udah mulai pelan-pelan gitu. Nanti aku ngomong, jadi gini gitu. Tapi kalau misalnya dia masih kayak, ya nggak bisa gini, oh ya udah. Tapi kan gini gitu. Jadi kayak dijelaskan aja pelan-pelan. Dan apa namanya, kalau aku tuh lebih kayak sebenarnya objektif gitu. Apa namanya, objektif. Tapi kalau misalnya dia belum bisa tenang, ya nggak boleh aku ini juga, nggak boleh digas juga gitu. Kan kadang-kadang ada cewek yang dia tahu dia misalnya ini cuma salah paham atau mungkin dia yang salah, tapi dia sengaja marah gitu. Sebenarnya bukan ngajak ribut, cuman karena emang dia lagi kangen, terus pengen kayak dimanjain gitu. Jadi dan menurutku itu lucu aja, dan aku akan tetap memakai itu untuk berduaan sama dia. Asik. Kamu lebih sering ngalah ya kak? Tergantung konteks. Kamu lulus menghadapi cewek yang kalau marah awalnya adalah silent treatment. Oh ya? Wow, luar biasa. Dan dia MBTI-nya apa? Sagittarius. Friendly love expert Christopher. Enggak lah. Oke. Oke, lulus. Ayo guys, coba kasih pertanyaan yang untuk cowok. Aku pengen jawab, kira-kira menurut kalian benar atau enggak gitu. Kirain MBTI-nya CUTE. Cute. MBTI itu ya INFL. Iya, aku tahu. Aku bercanda. Aku sekarang kayaknya cuma lupa. Benar atau salah, jeng jeng jeng. Kamu sayang gak sama pacar kamu? Apa ya, kalau ditanya begitu udah pasti iyalah. Maksudnya sayang sayang mah sayang. Bener nggak kalau cowok lagi burn out justru malah menghindar dari ceweknya? Ada benernya. Jadi gini, cowok itu kalau lagi burn out, dia nggak mau ngajak orang lain untuk susah. Kenapa? Karena yang ngerti cowok itu cuma cowok itu sendiri gitu. Dan apa yang dia alami, dia lewati itu apa ya, hanya cowok yang melewati hal yang sama seperti dia yang mengerti gitu. Bahkan cowok yang mengerti itu enggak ngasih nasihat, kadang cuma butuh gitu, cuma butuh temenin. Dan kalau misalnya dia punya cewek, dia sebenarnya hati yang paling dalam itu mengharapkan pasangan yang menemani dia aja, dan kayak dipeluk aja gitu. Karena kadang-kadang apa yang cowok alami itu nggak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Makanya banyak banget ada yang bilang cowok itu kalau udah stres, menangis itu sakit banget.
Memang iya. Gitu. Tapi kan kalau lagi kesusahan harusnya bisa dibagi biar diselesaikan sama-sama. Nah, betul. Tapi kadang-kadang cowok yang sayang banget sama kamu tuh dia nggak mau nyusahin gitu. Tapi dia satu sisi kayak butuh kamu, cuma satu sisi kayak gak mau ngerepotin. Tapi dia tahu ya kalau gue sendirian gue capek nih gitu. Gitu, intinya kayak nggak mau ngerepotin orang. Iya betul, ada cowok yang kayak gitu. Itu ada cowok yang bisa langsung kayak kenapa ya aku kayak gini ya gitu, menurut kamu gimana ya, ada yang langsung kayak gitu. Tapi ada cowok yang modelnya kayak dia menghindar dulu, bukan karena dia nggak sayang apa cuek, enggak, justru karena dia sayang dia nggak mau bikin ceweknya kepikiran, menurutku ya. Jadi apa yang aku bilang tuh juga belum tentu semuanya sesuai dengan apa yang laki-laki di dunia ini rasakan gitu. Ini hanya berdasarkan dari apa yang aku lihat dan aku dengar dan yang aku rasakan aja. Kayak kamu nyelesain dulu, nanti kalau udah selesai baru dia balik ke ceweknya buat cerita gitu ya. Betul, kayak gitu. I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye. And I don't know what it all mean. Jadi sekarang cewek kamu siapa, Kak Fenly? Ingin tahu info lebih lanjut? Ikuti keseruan hidupku. Baru sadar bajunya beda warna. Emang bondel kah? Iya. Tuh. Emang modelnya ATA. What's your ATA? Tuh. Celananya juga mirip. Pink. Aduh ketahuan pakai celana pendek mulu. Kak Fenly di Ags Jordan, kalau di Unity aduh. Apa itu, Dek? Ini kalau aku mengikuti keseharian hidupmu harus beli koin. Ingin mengikuti keseharianku cukup follow sosial mediaku dan nantikan live aku berikutnya. Besok nggak sih guys aku live besok nggak sih? Oke gak? Covid style ya, atasnya cakep, bawahnya short. Yoi. Kalau itu ada sunscreen yang nggak di blend di dekat alis sebelah kanan. Mana? Jadi bakar ikan kah? Tapi iya, tapi nanti aku bakal ini dulu, apa, ngeset target dulu. Kalau ke achieve bakarnya nggak langsung hari itu juga. Jadi kalau achieve nanti di live berikutnya baru aku live-nya bakar ikan, abis itu makan gitu. Yuk live tapi jangan malam-malam ketiduran. Aku akan menunjukkan cara aku bakar ikan. Habis itu bagi-bagi, boleh kalau kalian ada di sini. Oh, yang bakar ikan itu ya? Iya. Kenapa sih orang-orang bilang aku masih kayak anak SMA? Aku tuh udah kuliah. 25 nih, bos. Kalau cara bakar api semangat gimana ya, Kak? Nonton Unity lagu It's Alright. Hidup tak akan pernah mudah. Hidup tak akan pernah mudah. Itu. Enggak kamu kayak bapak-bapak. Damn. Selamat siang semuanya. Iya, wajahmu makin kesini semakin terlihat muda, puji Tuhan ya. Bapak dari anak-anak orang. Iya. By the way, aku belum menikah ya. Nih, bisa aneh nih. Still It's Alright 10 jam ya.
Enggak sih, nggak bakal ada yang, nggak akan ada yang berhasil nyetel lagu 10 jam pasti pasti bosen. Soalnya anak Semarang kayak bapak-bapak. Sabar ya Tak, semoga kamu bertemu dengan mereka yang muda-muda. Tadinya aku mau ngetik bapak dari anak-anakku tapi geli. Nggak apa-apa Deva, yang geli kamu. Iyalah belum nikah, nunggu aku lulus kuliah dulu. Wow, luar biasa ya, keren banget. Kalian kalau punya cowok bakal gombalin gitu gak sih guys? Misalnya nih, ya let's say kalian semua cewek-cewek nih punya pacar gitu yang kalian sayang banget. Ada gak sih momen nanti dimana kalian akan ulang-ulang gombalan kalian itu gitu? Enggak sih kayaknya enggak. Gombal ke cowok sendiri geli. Nanti aku break sendiri. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya kalian punya cowok, gombalin deh sekali-sekali. Dia tuh pasti seneng juga tau, meskipun dikatain kayak apaan sih, tapi hatinya kayak cewek gue gitu, pasti kayak gitu. Kan cegil sama cowok sendiri nggak apa-apa nggak sih? Ya emang nggak apa-apa. Artinya kan bangga memilikinya. Dia ngertinya ana uhibu kafila. Apaan tuh artinya? Berarti aku gombalin kamu terus aja ya. Iya boleh. Masih kerja tetap tapi nengokin live kamu dulu. Semangat ya Widi, Yanti. Seru ngeliat react POV cowok. Ayo guys coba tanya, apa sih, aku tuh pengen pengen ngasih tahu sama kalian semua kalau semua laki-laki itu tidak semuanya sama. Coba kasih tahu apa trauma, apa trust issue, apa statement yang menurut kalian semua cowok pasti begini. Coba. Apapun itu, misalnya, Fan bener gak sih kalau cowok gini itu artinya begitu gitu. Tapi jawaban kamu pencitraan gak? Enggak lah. Be right back, aku kerja dulu sebentar. Iya semangat ya. Pencitraan kaum cowok? Enggak lah. Ngapain pencitraan? Capek pencitraan itu. Trauma aku disebut penyakit dari. Oh berarti cowoknya masih belum terlalu ini ya, mengerti untuk punya hubungan gitu. Siapa tahu menjaga image cowok. Enggak juga. Semua cowok tuh nggak sama menurutku. Betul, emang bener ya, cowok kalau mau deketin cewek dimulai dari like story dan stalking semua sosmed. Mungkin kalau anak SMA kuliahan iya kali ya. Tapi kalau menurutku, kalau aku mau deketin cewek nih, aku langsung aja sih. Misalnya kayak kalau aku tahu IG-nya apa gitu, pertama ngajak ngobrol, maksudnya kayak nggak langsung ngobrol banget sih, cuman kayak misalnya dia upload foto gitu, ini di mana gitu-gitu, oh oke. Gitu pokoknya ya langsung aja gitu, dan dia pasti tahu gue deketin lu gitu. Kalau aku gitu. Tapi ada juga sih yang kayak gitu. Kalau misalnya ada mantan yang sering like story kita, gimana tuh Fan? Ya mungkin dia cuma suka pemandangannya, tapi bisa juga dia suka kamunya lagi gitu. Cuman menurutku nggak usah digubris lah gitu. Nggak usah lah, kamunya juga harus move on lah. Move on, come on, move on. Lagu siapa move on? Jangan gampang baper berarti ya. Betul, jangan gampang baper. Dia sering like asal aku bikin story foto atau video gitu Fan. Suka berarti dia sama kamu, cuman jangan terlalu baper dulu ya. Kalau cowoknya cemburu sama Unity gimana ya nanggepinnya? Kamu tanya juga lah, kan namanya cowok kalau sayang pasti gitu. Kalau dia nggak cemburu dia nggak sayang, itu aja. Tapi tanya dulu, kenapa kamu cemburu? Karena mereka cowok-cowok ya gitu. Tapi aku tuh sebelum kenal kamu memang suka lagu-lagunya dan orang-orangnya memang. Tapi
apa ya, aku akan berusaha untuk ikutin maumu asal alasannya jelas gitu. Kalau tiba-tiba dia cuma bilang nggak boleh ini itu nggak boleh, ya itu juga kan kamu jadi bingung ya, kenapa ini nggak boleh gitu. Semua kan ada alasan. Kalau kita dibilang mirip sama mantannya, berarti dia belum bisa move on nggak sih, Fan? Karena mirip jadi deketin. Jadi ada tuh yang kayak gitu memang. Aku tuh dulu seneng liat idol siapa, karena saking senengnya idol cewek, aku ngeliat cewek yang sedikit mirip tuh langsung ngeliat kayak pernah lihat gitu. Padahal karena aku terlalu sering liat idol cewek yang aku seneng dulu gitu. Ada juga yang kayak gitu, cuman ya mungkin dia sering liatin mantannya jadinya dia ngerasa mirip apa segala macam. Cuman kamu berhak juga kayak, bisa nggak usah ngomong kayak gitu, itu kan maksudnya masa lalumu gitu. Kalau kamu niatnya deketin aku, nggak usah bawa-bawa yang kayak gitu, nggak enak dengernya gitu. Hargai yang ada di depan ya gitu. Dan kalau misalnya kamu masih belum bisa move on, jangan deketin orang gitu. Kayak gitu. Kenapa ya hari ini aku dihampiri topik berpasangan? Apakah aku akan mendapatkan pasangan? Bisa. Pasangan balapan. Iya ya Kak Deva, apakah ini pertanda kita akan mendapatkan cowok ya? Semangat ya. Kenapa cowoknya bisa cemburu sama idol yang kita nggak bisa gapai? Tergantung. Kalau misalnya kalian foto sama idol kalian itu sangat dekat, sangat mesra, terus mereka lihat, pastilah ada rasa kayak, aduh gimana ya kalau ternyata beneran mereka jadian apa segala macem gitu-gitu. Adalah pasti khawatir. Namanya orang sayang itu gitu. Jadi jangan langsung dipatahin rasa sayangnya yang ditunjukkan dengan cara cemburu itu. Jadi dengerin dulu, bilang kamu tenang ya, aku pengen denger nih semua penjelasan kamu. Kalau make sense, aku ikutin. Tapi kalau kamu cuma bilang nggak boleh ini nggak boleh itu, kan aneh juga gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Gimana cara supaya nggak lost contact sama crush, tapi nggak mau kelihatan naksir? Turunin dikit lah gengsinya. Itu caranya. Sekarang tuh udah bukan kayak gitu-gitu lagi. Udah nggak usah gengsi-gengsi lah. Kalau udah suka ya udah tunjukin gitu. Ngejaman gengsi-gengsian. Tapi bener sedikit sih tentang itu, Fan. Kalau nggak muka ya sifat. Iya, vibesnya jadi kayak dia belum bisa move on. Iya, nggak apa-apa Cici. Kalau misalnya Cici juga ngerasa nggak nyaman, jangan dikasih celah juga untuk dia deketin. Karena ya kan berhak untuk diikutin juga maunya Kak Gisel. Kan namanya saling cinta ya begitu. Harus mengerti, harus tahu diri, tahu batasan. Terus apa ya, jangan seenaknya sama pasangan karena tahu oh dia cinta sama saya jadi saya gini. Ih, egois banget lu, musnah kau, nggak boleh kayak gitu. Cowok aku ada si aura inisial F, Fantastic Four ya. Tapi kan fan mungkin berarti ya bisa sama idol kita. Bisa juga. Kayak apa ya guys, gini. Kan ada tahu cerita-cerita gitu, apa fans sama idolnya. Itu tuh bukan sebuah hal yang buruk, karena memang beneran ada gitu. Yang dia ngefans banget sama idolnya nih. Kalau nggak salah Justin tuh yang istrinya sekarang tuh kayak gitu. Dia ngefans banget, terus akhirnya jadi istri gitu. Terus ada artis Indonesia siapa gitu, dia punya fans cewek, dia ikutin ternyata jadi suaminya idolnya. Ada. Gitu. Fan, aku mau minta bantuan cari HP aku. Ya ilah. Ini kamu nonton ini pakai apa emang? Tuput, turunin gengsi. Iya Putri, gengsi mulu. Aku kan naksir ya sama orang kantor, tapi waktu aku di kantor ini tinggal 2 bulan lagi, gimana ya? Coba deketin sedikit agresif, tapi yang lebih, maksudnya yang lebih elegan juga gitu. Ajak kenalan aja, Ra. Kayak tunjukin secara lumayan gamblang gitu, gue suka sama lo.
Tapi kalau dia tidak suka ya udah nggak apa-apa, nggak usah, at least sudah mencoba gitu. Tetap tahu batasan ya meski sama pasangan, berarti iyalah nggak boleh seenaknya juga sama pasangan. Maksudnya kayak misalnya aku nih punya pasangan, capek, terus aku seenaknya ngomongnya cuek, dia nanya udah panjang lebar terus aku jawabnya pendek, ya jangan kayak gitulah. Maksudnya itu kan manusia gitu, itu perempuan yang sayang sama kamu loh, nungguin kamu dari pagi, masa kayak gitu jawabnya gitu. Maksudnya kalau emang lagi capek bilang lah capek gitu, aku lagi capek, aku butuh waktu bentar, tapi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini ya, kayak gitu loh. Maksudnya kayak bisa kok, kalau cinta itu pasti bisa diusahakan. Ini cowok aku inisial FENLY. Oh, fantastic A NLY. Aku nggak berani Kak Gisel. Kupikir kalau sebatas idol fans nggak bakal lanjut kemana-mana, nggak seharusnya dicemburuin. Mungkin bagi kamu iya, kamu mengerti kamu batasannya sampai mana. Tapi mungkin ada cowok-cowok yang nggak ngerti tentang apa sih idol-idolan ini nih, kan pasti nggak ngerti kan. Intinya gitu. Pura-pura nanya ke temennya cowok itu kalau pura-pura. Iya, tanya Aura. Semangat Aura. Aku jadi kangen naksir orang. Jadi kangen naksir orang tuh gimana tuh? Kalau kita punya pasangan terus ceweknya malah berjuang sendiri, gimana tuh, Fan? Nah, kalau berjuang sendiri ini konteksnya kemana dulu? Kalau misalnya berjuang sendiri, misalnya kalau udah punya pasangan, kalian tuh udah nunjukin perhatian, sayang, kalian ketemu, kamu menunjukkan perhatian yang bener-bener kayak sayang banget gitu, tapi dia cuek. Nah, berarti kan kamu berjuang sendiri kan. Kamu tanya, kenapa kamu cuek sayang gitu. Kita pacaran kan karena kita ada rasa cinta, suka. Kenapa kamu cuek sekarang gitu, tanya. Kalau dia penjelasannya nggak jelas, kasih waktu, nanti tanya lagi, udah bisa ngejelasin belum kenapa kamu cuek? Kalau gitu ya udahin aja. Masalahnya aku kan anak internnya, malu kalau nanyain ke karyawan. Nggak apa-apa, gas. Gimana kalau cinta bertepuk sebelah tangan? Kasian juga sih, tapi ya sabar-sabar ya. Gimana reaksi Fanny kalau unit ada kisah cintanya yang bertepuk sebelah tangan? Ya kasihan, pengennya sih cintanya dibalas, cuman namanya perasaan kan juga nggak boleh dipaksa ya. Fan, mending buka biro jodoh. Fanny gas. Kalau friendzone gimana kak? Ya jangan dong. Kalau misalnya kamunya juga pengennya friendzone, ya berarti pilihanmu juga. Berarti kamu nggak berprinsip. Tapi kalau kamu pengen punya hubungan yang serius sebagai pacar, untuk hal yang lebih serius, ya jangan friendzone dong. Daripada diterima tapi kepaksa kan sakit juga. Iya, makanya jangan dipaksa gitu, karena sesuatu yang dipaksa juga nggak enak, nggak baik gitu. Tapi gimana respon kamu kalau ada fans yang dulu kelihatan naksir kamu tapi sekarang udah nggak naksir karena dia punya cowok? Ya nggak apa-apa, berarti ada banyak hal. Dia jaga perasaan cowoknya, dia sayang banget sama cowoknya, dan aku lebih ke situ sih. Maksudnya kayak misalnya aku tahu siapa nih yang kayak seneng banget liat aku gitu, aku seneng maksudnya dengan itu. Dia berarti kan memberikan perhatian khusus, dan aku pun juga memberikan perhatian sebagai orang yang bisa memberikan dia semangat gitu. Tapi ketika aku tahu misalnya dia udah punya cowok nih, dan semoga cowoknya juga sayang banget sama dia, dan ketika dia udah nggak suka lagi misalnya ngeliat aku gitu, ya udah gak apa-apa. Kalau emang karena dia pengen fokus sama cowoknya, dan mungkin cowoknya bilang kayak aku kurang suka, kurang nyaman lihat kamu ngefanboy dia gitu. Kalau ceweknya sayang, pasti tanpa babi bu bebo itu pasti dia akan oh iya gitu. Tapi mungkin ada yang butuh pelan-pelan misalnya. Tapi intinya kalau ceweknya tiba-tiba jadi kayak gitu banget ke cowoknya, ya berarti dia sayang aja, dan mungkin cowoknya juga sayang banget ke dia gitu. Fine.
Aku nggak percaya pacarku real karena dia kerjanya muji aku terus sama bikin aku bahagia banget. Watashi bingung maksudnya ente ini apa ya. Mantan aku bebasin aku idolain siapa aja, tapi typing mantan aku bikin jijik. Dikatain, astaga. Kok bisa dia nyata dan dan sayang aku gitu. Bagus berarti. Tapi menurut Kovel larangan ngefangirl itu termasuk rasa sayang atau posesif berlebihan. Gini, kalau misalnya dia ngefangirlnya udah apa ya, seperti menjadikan idolnya tuh kayak pacarnya, memprioritaskan idolnya daripada pacarnya, ya itu kalian tanya sendiri lah. Misalnya cowok kamu gitu punya idol cewek yang dia suka banget, dia bilang ih cantik banget kayak meleleh gitu. Terus dia lebih memprioritaskan idolnya daripada kamu pacarnya. Kamu suka nggak gitu? Nah kalau kamu nggak suka berarti kamu tahu dong batasannya gitu. Typing ngaruh. Rasa cemburu nggak sih? Cemburu iya, jelas lah. Cemburu itu kan tanda sayang. Itu sebuah sinyal untuk menjaga pasangannya gitu. Cemburu itu nggak salah, kecuali cemburuan yang nggak jelas itu salah. Terus aku minta putus dan aku bilang aja kalau kamu pacar baru aku. Wow, pembohong banget. Ada yang bilang idol cuma peduli sama uang fans. Siapa yang bilang begitu? Kalau ada siapa? Coba. Kalau aku sih enggak. Amazing. Real rasa cinta tapi kehalang tembok pembatas. Ya makanya cinta-cintaan jangan di depan tembok. Cinta-cintaannya di mana kek? Kalau tanda sayang unity ke unit gimana? Kalau aku tuh orangnya lebih kayak ngasih tahu apa adanya. Itu salah satu bentuk perhatianku ke kalian. Jadi aku tuh lebih suka apa adanya, fakta. Meskipun kalian akan lihat aku kayak ih apaan sih kok ngomongnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nanti waktu juga akan nunjukin ke kalian kira-kira omonganku itu benar apa enggak. Kalau enggak, oh mungkin berarti aku yang saat itu lagi bercanda atau mungkin omongannya yang nggak sadar gitu. Tapi kalau benar kan bisa jadi pertimbangan buat kalian kayak gitu. Jadi aku nggak jujur nggak terlalu nyaman untuk memanis-maniskan kata-kata supaya kalian tuh kayak friendly. Enggak. Kalau aku lebih sukanya yang real gitu. Ya meskipun ada di jaga-jaga juga sih kata-katanya biar nggak terlalu gitu. Mantan member yang bilang idol kami nggak peduli sama kita, cuma peduli dulu. Mantan member siapa? Emang iya Kak Nadira? Dan ini berasa sesi curhat bareng psikolog friendly. Real or fake? Oh Nadira ini. Wah. Ya semua orang kan punya opini, semua orang punya pandangannya. Intinya jadikan itu referensi aja. Kita lihat mana yang maksudnya menurutmu oh iya ya, oh ternyata nggak juga, kamu yang menilai gitu. Jadi apa ya, kamu bisa menilai sendiri lah gitu. Jadi gini, makanya aku kan suka bilang kan sama kalian semua nih yang nonton, apapun yang aku bilang, pandanganku, saranku, nasihatku itu tuh boleh dengar, tapi belum boleh juga langsung dijadikan sebuah standar itu sebuah kebenaran. Kenapa? Kan ini manusia gitu. Satu-satunya yang benar itu cuma Tuhan. Ya Tuhan nggak akan pernah salah. Kok nggak akan pernah salah? Ya namanya juga Tuhan, nggak akan bisa salah gitu. Tapi siapapun manusia di muka bumi ini punya potensi mengecewakan secara tidak sengaja, punya momen dimana dia letih dan dia nggak lost control gitu, dan dia sebenarnya nggak mau ngelakuin itu cuman karena ya namanya manusia gitu. Kayak oh iya manusia, dengan dia melakukan kesalahan yang tidak sengaja
ataupun disengaja, itu menunjukkan sama kita semua kalau itu tanda dia manusia gitu. Jadi apa yang harus kita lakuin? Jadikan itu referensi, jadikan itu pelajaran, dan jadikan itu sebuah tanda kalau kita sebagai manusia itu tuh nggak boleh cepat menghakimi, apalagi ngetik gitu ya, ngata-ngatain gitu dengan alasan ini kritik ya, jadi harus didengar. Abis nulis itu terus ngatain orangnya. Nah, ini kesalahan orang-orang di zaman sekarang, khususnya anak-anak muda di sosial media, memakai bahasa kritik dan juga bebas berpendapat, tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa yang mereka ketik gitu. Tujuannya kemana, siapa, atau apa yang mereka pengen kritik itu mereka nggak tahu. Kritik yang benar itu kan mengkritik pandangan atau kata-kata yang sebenarnya itu keliru. Bukan mengkritik itu bukan ngatain orang. Itu bedanya, kritik ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih belum ngerti, jangan salah. Mengkritik itu harus hati-hati loh gitu. Karena kalau kamu nyerang pribadi berarti kamu tidak tahu mengkritik dan kamu tidak pintar. Tapi kalau kamu benar-benar mengerti pandangan, pendapat, dan statement yang dia keluarkan, dan ternyata kamu tahu, oh kayaknya dia keliru deh, kamu kritik, menurutku statement itu kurang tepat karena seharusnya gini. Nggak usah tuh bilang, muka lu jelek, kayak gini. Ya itu nunjukin kalau kalian itu tidak pintar. Maksudnya yang kalian pengen kritik statementnya, kenapa yang dikatain fisiknya coba, ya kan? Itu nggak bijaksana banget gitu. Dan itu nyata gitu. Gitu, menurut aku kritik juga based on tindakan. Iya, jadi ketika kalian mengkritik, kalian berani mengutarakan sesuatu di sosial media atau mengatakan sesuatu sama orang-orang, coba lihat dulu diri kalian. Kalian udah pernah ngelakuin itu dan kalian bisa konsisten gak melakukan kebenaran itu gitu. Dan satu lagi, ketika kita di sini, kita lagi dibawa naik sama Tuhan, kita lagi sukses, kita lagi banyak dilihat orang, itu tuh bukan berarti menjadi standar bahwa kita bisa seenaknya merendahkan orang lain gitu. Dan bukan berarti ketika kita sukses, banyak orang yang mendengarkan kita, apa yang kita lakukan itu kebanyakan berhasil, dan sebenarnya itu juga karena izin dari Tuhan. Terus kita dengan bangga bilang nih gitu, ngejelekin orang gitu. Kayak enggak gitu caranya gitu. Jadi kalau memang tujuannya baik, lihat dulu kenyataannya kayak gimana. Kalau emang pengen banget mengkritik, kritiklah langsung sama orangnya gitu. Kritiklah apa yang mungkin kesalahan yang dilakukan secara nggak sengaja atau statementnya. Jangan serang pribadinya gitu. Itu mah main fisik. Iya, karena memang kenyataannya kan gitu. Aku lihat di sosial media kebanyakan gitu. Dia salah buat apa, yang dikritik wajahnya, yang dikritik badannya. Kayak jangan gitulah. Maksudnya semua orang tuh punya salah loh. Bahkan yang kalian rasa nggak mungkin ngelakuin salah, pernah ngelakuin kesalahan gitu. Maksudnya kayak intinya gini, kayak kalau orang pengen deket sama Tuhan, itu karena dia tahu dia punya dosa gitu. Nggak deket sama Tuhan aja bisa tersesat, maksudnya deket sama Tuhan aja kadang-kadang bisa lost control, apalagi nggak deket sama Tuhan gitu. Jadi kalian ngerti maksudku ya gitu. Jadi kita harus sama-sama saling ngingetin, dan kita juga harus jadi contoh buat teman-teman kita di luar sana. Kita ini bukan Gen Z yang lemah, kita ini bukan Gen Z yang sembarangan. Kita juga punya pola pikiran benar. Kita juga bisa harus kritis gitu. By the way, aku jadi lebih kritis lagi karena seminggu ini aku belajar tentang mata kuliah filsafat. Dan jujur aku sangat senang dengan mata kuliahnya, karena nggak tahu ya, mungkin memang karena aku orangnya senang banget untuk berpikir dan merefleksi diri apa yang terjadi itu. Jadi
itu tuh bagus gitu, dan ternyata memang itu diperlukan gitu. Aku senang banget kamu berfilosofi gini. Nih, aku pengen ngasih tahu sama kalian apa yang aku catat. Jadi ini yang kuliah aku tadi malam, aku catat. Aku share sedikit ya. Jadi kesalahan berpikir, logical fallacies. Ada namanya ad hominem, menyerang pribadi bukan argumen. Terus ada straw man, membelokkan argumen lawan agar mudah diserang. Jadi pernah nggak kalian ngelihat orang yang dia mengeluarkan statement atau dia sedang berargumen atau dia sedang ngomong, terus orang yang mendengarkan dia ini, dia tuh membelokkan argumennya ke arah yang lain. Misalnya aku bahas tentang alam, lagi argumen nih, dia bahas tentang politik gitu. Terus nanti ketika aku kayak kan lagi bahas alam, terus akhirnya dia tahu aku lagi nggak siap untuk bahas politik, dia serang aku tuh di situ. Nah itu namanya suka membelokkan argumen. Kalau bahasa Indonesia tuh ada istilahnya red herring kalau nggak salah, membelokkan perbincangan gitu. Apa saja yang udah dipelajari selama ini dari filsafat? Outputnya apa? Outputnya adalah kemampuan yang semakin lama aku semakin bisa berpikir secara tajam, kritis, dan mengerti apa yang aku mau ngomong. Dan aku siap bertanggung jawab untuk apa yang aku bicarakan. Gitu. Kayak misalnya dari filsafat aku jadi mengerti banget kalau banyak orang bilang gini, dampak buruk sosial media. Aku nggak setuju. Sosial media diciptakan itu untuk membantu kita belajar, terkonek dengan semua orang, dan juga kita jadi mengerti dunia luar seperti apa. Betul? Nah, tapi gara-gara sosial media kita jadi terlalu banyak informasi yang bikin kita bingung, bikin kita jadi kayak nggak terarah segala macam. Sekarang kalau aku tanya misalnya, kalau misalnya kalian, aku tanya, menurut kalian pisau itu berbahaya atau tidak? Gitu kan. Terus aku bilang, jadi tadi malam dosennya nanya gitu, menurut Bapak Ibu di sini kita berdiskusi ya katanya. Adanya teknologi yang berkembang cepat ini kira-kira bermanfaat atau tidak gitu. Aku bilang, bermanfaat, Pak. Gitu. Kenapa? Karena itu sama seperti pisau yang tajam. Banyak orang bilang pisau itu berbahaya. Bukan pisaunya yang berbahaya, orangnya. Kalau pisau kita kasih ke anak 5 tahun tentu sangat berbahaya, ya kan? Karena 5 tahun ngerti apa tentang pisau gitu. Dia masih harus belajar bagaimana cara menggunakan pisau. Tapi kalau pisau itu kita kasih atau dipegang oleh chef yang sering banget masak, tentu itu sangat berguna untuk memasak, memotong bahan-bahan yang memang perlu dipotong pakai pisau. Jadi itu tuh harus bener hati-hati dalam menggunakan kata-kata gitu. Jadi menurutku gitu. Jadi jangan kita menyalahkan seseorang, alam, apa, siapa gitu. Kita harus lihat jauh dari itu pasti ada ada alasan yang jelas gitu. Sebenarnya ini ada banyak sih. Gitu guys. Kalian mumut nggak kalau aku ngomong-ngomong kayak gini? Atau jangan-jangan kalian ketiduran? Jujur deh, kalau kalian ketiduran aku nggak mood. Aku nggak mood kalau misalnya kalian ketiduran nih. Jawab deh, cepetan jawab. Cepetan jawab. Oh udah. Enggak, aku lagi lagi suka dengerin. Wow, enggak seru malah, jadi dapat insight baru. Lagi nyimak. Seru kok. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Jadi aku dengerin soalnya anteng aja. Terima kasih ya. Gimana menurut kalian sebagai mahasiswa? Apa yang apa yang menjadi pikiranku gimana?
Kan beberapa di antara kalian kan sebagai mahasiswa juga kan. Lagi nyatet Pak dosen, logical fallacy kan. Iya. Wah, aku memberikan ilmu. Ya nggak apa-apa juga sih, biar kalian harus mengerti juga. Aku juga sekarang lagi baca tentang buku psikologi. Dan kayaknya pengen banget lanjut sekolah. Nih. Dark Psychology. Aku setuju, aku juga pernah baca tentang itu. Aku nggak ada komen karena aku lagi beres-beres kamar. Iya, semangat ya. Udah cocok kak, mahasiswa banget. Thank you ya teman-teman semuanya. Pas latihan soal logika tuh tahu tentang logical fallacy. Oke. Sebagai alumni aku kasih nilai 100. Thank you ya Kak Agnes. Wah, seru banget nih jadi batuk mulu ya. Gak mood lah. Sumbernya dari filosofi juga, jadi ngerti. Iya, filosofi. Filosofi itu artinya ada deh. Minum dulu ya. Oke. Minum dulu. Sariawan aku jadi cadel ngomongnya. Sariawan jadi cadel ngomongnya. Aku pernah kayak gitu tau. Tapi sariawanku di lidah 2, terus di dalam lidah gitu. Sakit banget bro. Part of something greater. Bener lagi, aku juga di lidah dalam. Iya sakit banget kan. Oke, berarti besok aku live ya. Nanti besok aku live untuk itu dia. Thank you ya semuanya sudah nonton live ini. Jangan lupa untuk semangat kalian semua bekerjanya. Panggil aja Nana, aku lebih muda dari kamu. Ya adek, jangan gitu dek, jangan diem-diem aja dek. Untuk pancing, jangan pancing dong. Beli aja lah. Batuk aja suaranya bisa gitu coba. Iya yeah. Thank you ya udah nemenin aku kerja. Maksudnya apa nih Vini? Kamu kalau udah nggak, udahlah Vin. Kelihatan banget kamu udah nggak niat banget gitu Vin. Kayak bahkan udahlah Vin. Nggak ngerti lagi aku Vini. Astaga Vini. Nggak ngerti. Ngomong juga tipe mulu. Thank you ya semuanya. Jangan lupa istirahat. Yang lagi kurang sehat cepat sembuh please. Oke. Drama banget. Iya. Jangan drama banget ya. Jangan drama. Aduh ini mau dicopot infusnya jadi nggak fokus. Oh ya udah, fokus ya. Semangat. Cepat sembuh dan congrats ya udah pulang nanti. Adil sama fansnya emang hobi banget tipe. Oke. Bye-bye semuanya. See you besok. See you besok. See you besok. Sehat-sehat. Iya. Yeah. Kemarin artinya lupa oh ya. Bye bye.